Bahkan mazhab ini dipandang sebagai sesuatu yang menyebabkan keberagaman dalam lingkup agama. Itu bagaimana menyikapi pandangan tersebut, Ustaz? Tidak masalah orang mengklaim dirinya tidak bermazhab, tapi apapun yang dia pahami itulah mazhab. Seperti saya katakan, kembali kepada agama itu yang sampai pada kita itu adalah agama yang kita pahami. Tinggal apakah pemahamannya itu logis atau tidak, valid atau tidak. Kalau sekedar memahami, setiap orang dengan bekal akal sehatnya atau dengan mindsetnya, dengan doktrin yang sudah terbentuknya, dia memahami. Ya, saya memahami bahwa agama ini begini dengan ayat ini, berarti saya wajib atau boleh untuk membunuh atau menimpakan kesengsaraan kepada orang lain. Nah, itu cara pandang. Nah, di antara cara pandang ini harus ada dialog. Harus ada kesepakatan para penganut mazhab untuk kembali kepada akal sehat. Tujuannya apa? Tujuannya untuk saling memahami. Oh, kamu itu ternyata, saya pikir kamu itu asal-asalan. Ternyata kamu punya pendapat, punya dasar, ada ilmu, ada peradaban di belakangnya toh. Banyak orang misalnya tidak tahu Syiah, dia pikir Syiah itu seperti aliran-aliran orang-orang kurang waras di pojok-pojok desa sana. Orang mengaku, oh ini peradaban ada sejak awal. Ketika agama itu Nabi membawa, muncullah persepsi. Jadi, nah persepsi ini menggelembung karena didasarkan pada dua persepsi yang berbeda. Kita tahu bahwa dalam Islam itu ada dua persoalan utama yang justru karena persepsi itu berbeda. Yang satu mempersepsi bahwa agama itu dijaga dalam kesucian yang lintas ruang dan waktu, dan itu adalah penjelas bukan penafsir. Ada yang meyakini bahwa penjelas itu pada masa Nabi sudah berakhir dan selanjutnya adalah persepsi-persepsi yang berkelanjutan. Dua hal yang memang menimbulkan konsekuensi berbeda. Inilah yang kita harus letakkan. Nah, banyak orang bicara tentang mazhab Syiah atau Sunni dalam persoalan-persoalan yang merupakan produk dari dasar perbedaannya. Ya, buat apa kita sibuk dengan produk-produknya selama kita tidak mengidentifikasi sumber masalah utama perbedaannya apa. Saya ingin supaya kita berpikir efektif, supaya kita efisien dalam menggunakan energi pikiran kita. Mana yang minor, mana yang mayor. Mana yang mestinya menjadi dasar sehingga kita bisa menyikapi perbedaan-perbedaan ini. Nah, kalau kita setiap saat harus mempersoalkan tema-tema minor yang sebetulnya itu adalah konsekuensi buah dari sebuah pandangan utama. Nah, akibat dari dua pandangan yang berbeda ini muncullah kriteria-kriteria penafsiran yang berbeda, kriteria-kriteria periwayatan yang berbeda, kriteria-kriteria tentang siapa-siapa yang memiliki kompetensi dan otoritas dalam kehidupan agama kita. Itulah yang melahirkan persoalan. Nah, sayangnya banyak penganut-penganut ini karena tidak pernah bergaul karena selalu memproteksi dirinya dengan kesamaan-kesamaan komunalnya, tidak tahu bahwa apa yang Anda persepsi ini hanya mewakili satu kelompok. Di luar sana ada kelompok lain dengan persepsi yang berbeda. Itu hanya karena kurang jalan jauh. Hingga akhirnya bingung dia. Dia mules kalau melihat orang yang berbeda. Jangan-jangan dia sendiri tidak tahu bahwa dia mestinya, dia juga mazhabnya apa juga tidak paham. Anehnya, sebagian orang itu menganut mazhabnya juga bukan karena pilihan, tapi kaget melihat orang lain yang punya, sama-sama tidak mikir, sama-sama tidak milih, kenapa harus usil dengan orang yang juga punya pandangan berbeda. Itu masalah. Kita sering misalnya mengatakan, ada ucapan, mazhab ini bukan Islam. Kan sering itu. Syiah itu bukan Islam. Paling sering, Syiah bukan Islam. Ya memang Syiah bukan Islam. Islam itu nama agama, Syiah itu nama persepsi, nama kelompok untuk memahami Islam yang satu itu. Tapi bukan hanya Syiah yang bukan Islam, semua aliran juga bukan Islam. Kalau Islam itu artinya agama yang ada pada sisi Allah, itu semua persepsi-persepsi. Tinggal dilihat apakah persepsinya itu banyak penganutnya atau tidak. Sesederhana itu. Namun, Ustaz, ini kan sering terjadi gesekan dan cenderung untuk tidak membuka diri. Artinya selalu melihat berdasarkan perbedaan, bukan selalu melihat persamaan gitu, Ustaz. Bahwasanya kita ini satu gitu. Tapi dari kita selalu memandang perbedaan dan
dari situlah terjadi pergesekan-pergesekan itu, Ustaz. Yang benar, yang logis itu kita harus sadar mana yang sama, mana yang beda. Kalau cuma sadar perbedaan, orang akan kaget. Kalau juga sadar persamaan saja, dia melihat orang yang sama. Sementara yang tidak sama itu tidak dia lihat, dia akan kaget juga. Jadi manusia harus menyeimbangkan antara kesamaan dan perbedaan. Disebut sama karena ada perbedaannya. Disebut beda karena ada aspek kesamaannya. Jadi kita tidak bisa membungkus diri kita bergaul dengan yang sama terus. Dengan alasan supaya kita tidak kaget. Karena kita melihat semuanya itu sama, tidak semuanya sama. Tidak akan pernah sama. Persepsi tidak akan pernah sama. Dan karena itu harus sadar, sebelum kita sibuk bermadzhab, bahkan sebelum kita beragama, kita harus punya dasar epistemologi yang sama dulu. Bahwa ini adalah persepsi. Apapun, seyakin apapun Anda dengan sebuah pandangan, itu tetap tidak akan sama dengan wahyu. Kecuali kalau Anda nabi susulan. Gitu. Dan jangan lupa, kalau kita sudah menganggap punya dasar epistemologis yang kuat tentang sebuah pandangan mazhab, nah, produk-produknya Anda tidak harus tahu semuanya. Saya menganut sebuah mazhab, itu karena apa? Saya meyakini bahwa inilah yang menjelaskan Islam yang saya anut itu. Bahwa inilah metode yang valid menurut saya, sesuai dengan persepsi saya tentang agama Islam yang saya cintai. Nah, dari situ kemudian saya menerima semua ajaran-ajaran yang memang muncul dari situ. Saya tidak perlu tahu dalil-dalil sampai, kecuali kalau memang saya ahli. Tapi saya tidak harus, saya ini seorang muslim, dan seorang muslim, saya harus tahu dalil-dalilnya sholat sampai kecil-kecil. Anda tidak punya waktu untuk itu. Anda harus bekerja, karena memang tidak semua orang harus mengetahui itu. Nah, banyak orang berdebat pada minornya, pada produk-produknya. Mempersoalkan kenapa Syiah itu begitu, kenapa mazhab ini begitu. Anda tidak perlu tahu. Yang perlu ditanyakan, mengapa muncul mazhab ini? Mengapa muncul ada mazhab ini dan mazhab itu? Selanjutnya, semua adalah konsekuensi dari perbedaan fundamental antara dua mazhab ini. Iya, baik Ustadz. Di sini sudah ada beberapa pertanyaan dari para audiens. Ya, menarik ini pertanyaan-pertanyaan. Silakan ya, di filter nih. Iya. Yang pertama dari saudara Ben Zabid, Ustadz. Berarti agama-agama yang ada saat ini bisa disebut mazhab-mazhab juga, Ustadz? Seperti itu pertanyaannya. Iya. Selama itu subjektif, itu mazhab. Yang ada di pikiran kita, itu mazhab. Produk persepsi kita. Tinggal apakah persepsi kita benar atau salah. Jadi saya melihat gelas ini. Ada gelas ini di luar saya. Dan ada persepsi saya tentang gelas. Nah, kalau sesuai, berarti benar persepsi saya. Tapi ada yang melihatnya bukan gelas. Dia melihatnya air. Nah, itu falasi. Meskipun dalam gelas itu ada air. Jadi harus sadar. Bagaimana menyelaraskan antara pikirannya dengan fakta yang ada di luar. Itu masalah.